hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya. Sampai dengan hari ini, hari Rabu tanggal 28 September 2021, saya Ilham Dianta kembali hadir menemani Anda. Dan seperti biasanya setiap Rabu pagi dari interval jam 7 sampai 8, kita nanti akan berkenalan dengan UMKM di Sidoarjo, dalam Sidoarjo Kota UMKM. Nah, kali ini nanti kita bersama dengan UMKM yang ada di Korcam Sidoarjo. Kita kenalan nanti ada apa saja ya pagi hari ini. Pagi hari ini itu di ruangan agak sedep-sedep gimana gitu ya. Baunya ya. Jadi memang nanti kita akan mencoba berkenalan dengan produknya Mbak Erika Novitri dengan brand dapur Nyonya Erika ya. Nah, ini ada olahan makanan namanya ayam panggang khas Madiun. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Madiun, di Sidoarjo juga ada. Mungkin Mbak Erika ini asli Madiun, ya kita nggak tahu ya. Bumbu resepnya biasanya begitu, orang tuanya, kakeknya atau apa kayak gitu. Kemudian ada produk lainnya yaitu butter cheesecake. Nah, seperti apa? Nanti kita coba buka satu persatu gitu ya. Ada ayam panggang, kemudian butter cheesecake. Kemudian juga nanti kita akan berkenalan dengan produk dari Mbak Enda Prihartini dengan brand Bikin Dewe Craft. Nah, Bikin Dewe Craft ini berupa handicraft atau pengolahan kain. Nah, kita sudah beberapa minggu yang lalu juga sempat ya berkenalan dengan beberapa UMKM di Sidoarjo yang tentunya menghadirkan aneka macam handicraft ya, dan itu diolah menjadi kayak tas, kemudian pouch, dompet, dan masih banyak lagi ya. Baik, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Erika. Pagi. Apa kabar Mbak Erika? Alhamdulillah saya sehat, Mas. Sehat. Biasanya kalau narasumber di acara ini, program ini itu via Zoom ya. Tapi ini datang langsung ke studio. Terima kasih. Tadi berangkat jam berapa? Saya berangkat dari rumah jam 6:30. Oh, dekat berarti ya. Saking excitednya pengen ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang pendengar suara Sidoarjo. Oke. Kabar baik ya Mbak Erika ya. Kemudian di sebelahnya ini ada Mbak Enda. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Enda. Selamat pagi. Bagaimana kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, Mbak Enda ini juga datang langsung ke studio. Dan tadi janjian atau gimana? Iya, kita sudah berdua. Sudah janjian ya. Iya. Oke, tadi sepertinya Mbak Erika datang duluan ya. Iya, benar. Oke, kemudian Mbak Erika. Mbak Enda. Baik, saya ke Mbak Erika dulu. Makanan biasanya nggak tahan gitu ya. Nggak tahan. Ya, Mas. Pingin mengulik-ulik gitu ya soal makanan. Ini Mbak Erika, mereknya atau brandnya itu adalah Dapur Nyonya Erika gitu benar. Ya. Dengan olahan ayam panggang khas Madiun dan butter cheesecake. Saya ingin tahu nih, kenapa memilih ayam panggang, kemudian apa ada olahan lain kayak ikan ya? Ada. Kemudian kenapa harus khas Madiun, kok nggak yang lain? Nah, kayak gitu. Kenapa ini, Mbak? Gini ya, Mas. Sebelumnya saya mau ngucapin dulu ya. Terima kasih banyak buat Dinas Koperasi Sidoarjo. Juga Bapak Dinkopnya, sama Bu Erna selaku pembimbing kabitnya. Jadi gini Mas, saya punya ide buat buka usaha ayam panggang khas Madiun ini. Kebetulan mertua saya dari Madiun. Nah, betul kan. Dan saya mempelajari resepnya dari Pak Le ya. Iya. Karena mertua sendiri nggak begitu paham dengan bumbu-bumbunya begitu. Dan kita itu tidak cuma ayam ya Mas. Ada gurami panggang, ada patin panggang sama bandeng. Oke. Iya, pokoknya, ini kalau di ikan-ikanan kayak nggak sulit di Sidoarjo ya untuk ngedapetinnya kan. Kita juga mau mengangkat potensi lokal ya. Gitu. Terus kalau yang
Kalau yang cake-nya saya juga bikin cake buat ulang tahun, gitu, sama butter cheesecake. Ini bedanya apa sih bumbu khas Madiun itu? Kenapa, Mas? Bedanya apa sih dibanding yang lain? Khasnya itu di mananya kalau Madiun itu? Dalam proses pembuatannya, dalam proses kalau orang-orang kan biasanya kan bakar ya, Mas. Iya, betul. Kita panggang. Kalau bakar kan dia langsung dari ayam ke bara atau api. Kalau kita ada lagi alatnya. Jadi jadi dia tuh nggak langsung kena api. Jadi kalau dirasakan pun itu ada kayak khas-khas bau-bau asapnya gitu, tapi dia nggak gosong dan nggak pahit gitu. Panggang itu mungkin teknik yang dipakai, misalnya bukan asap, bukan ya? Kayak, beda lagi ya. Beda lagi. Jadi ini dipanggang. Jadi kita kayak pakai kuali yang belanga ya, kalau bilang yang dari Tanah Liat tuh, Mas. Nah, kita pakainya di situ. Jadi dia nggak kalau panggang bakar kan kayak ada gosong-gosong arangnya gitu ya. Kalau panggang beda gitu. Bisa dimakan semua ya. Kadang-kadang kan yang gosong biasanya orang nggak mau ya kan. Iya. Dan ini kalau meskipun ada kayak gosong-gosongnya dikit, dia tetap nggak ada sensasi pahitnya. Oh iya, biasanya rasanya agak pahit. Karena kan nggak langsung ke api kan. Betul. Karena pakai belanga tadi, dan mungkin bau-bau dari belanganya tuh kan kena juga kan, kena asapnya tuh, jadi menambah sensasi. Iya, betul. Selera makannya jadi lebih lahap gitu ya. Benar. Dan kalau ada tampilan kayak gosong-gosong dikit itu kesannya kan, bah ini udah matang dan enak gitu ya, sudah siap disantap. Baik, benar. Saya ingin tahu juga nih, usaha dari Mbak Erika ini memang gini, orang memilih usaha itu kan banyak ya, maksudnya kenapa harus makanan ya, kenapa harus kue, nah kenapa tidak misalnya jahit atau apa gitu. Memang lebih suka masak gini atau gimana? Saya kalau boleh jujur ya, Mas, dulu sebelum menikah saya nggak kenal dapur. Saya nggak suka sekali masak. Setelah saya menikah, dan itu sudah satu kewajiban sebagai ibu buat masak, dan ternyata saya hobi di situ, di bidang masak. Lama-lama jadi suka ya. Menggali potensi masak gitu ya, Mas, belajar. Mungkin dari situ ide saya untuk jualan. Memang dari dulu saya tuh suka masak akhirnya setelah menjuni rumah tangga gitu. Oke, dan sekarang jadi hobi dan bisa jadi usaha gitu ya, menghasilkan uang. Iya, benar. Dan ciri khas rasa dari khas Madiun ini apa sih, Mbak, olahannya ini? Ciri khasnya ya itu tadi tuh, Mas. Hanya dipanggang itu aja ya. Kalau untuk sama bumbunya. Nah, bumbu-bumbunya itu biasanya lebih pedas atau lebih manis atau apa gitu. Kalau masalah pedas dan manis, kita itu menyesuaikan seleranya konsumen. Jadi gini, kalau dulu awal-awal saya buka, kalau Madiun kan memang khasnya pedas. Nah, kalau saya tuh karena kan nggak semua orang suka pedas ya, Mas. Akhirnya saya tuh menyesuaikan. Saya bikin 3 varian rasa. Sedang, pedas, sama kecap. Oh gitu. Jadi saya pre-order memang, maksudnya biar itu fresh terus. Begitu ada konsumen saya order, baru saya proseskan gitu. Jadi kan made by order ya. Iya, jadi produk saya insya Allah sih fresh gitu ya, tidak yang ditunggu beberapa jam gitu. Nah itu saya tanya juga, mau varian rasa apa gitu kan, mau pedes, sedang, saya sedang aja gitu. Dan saya melihatnya sih kayaknya Sidoarjo lebih cenderung ke sedang gitu. Enggak terlalu pedes-pedes banget ya. Yang kayak Madiun yang suka pedes banget gitu ya. Jadi nanti nggak bisa dinikmati kalau terlalu pedes ya kan. Tapi dari dulu memang sambal dan lalapannya kan memang dipisah dari dulu, memang saya sudah kayak gitu. Jadi meskipun varian rasanya pedas, saya tetap kasih sambal. Sambalnya juga dipisah. Oke, baik. Ini dimulai dari tahun berapa sih, Mbak? Dari 2020 ya, Mas, kayaknya. Oh, baru berarti ya kan? Nah, masa-masa pandemi itu, Mas, jadi kita sebagai ibu rumah tangga harus puter otak nih apa ya gitu yang bisa untuk bantu suami ya gitu. Gimana sambutannya, Mbak, saat itu? Alhamdulillah, Mas, baik sambutannya. Nggak ada kayak misalnya, aduh kok gagal ya, ini pertama kali bikin, mungkin keasinan atau apa atau apa. Pertama kali bikin saya memang ini ya, maksudnya tuh kayak kita coba-coba ya, Mas, maksudnya tuh kok pedes banget ya gitu, kok ini banget ya gitu. Akhirnya alhamdulillah saya tuh karena mungkin hobinya juga udah masak, jadi
cepet gitu loh Mas ininya itu ya. Kok pedes banget ya, akhirnya saya kurangin ya. Alhamdulillah kayaknya cuma 3 kali trial deh. 3 kali trial error akhirnya udah ditemukan komposisi yang pas ya. Dan pedasnya pas. Keluarga saya mau jadi bahan uji coba saya. Jadi tester food gitu ya. Baik. Nah, saya ingin tahu juga nih, sebenarnya Mbak Erika ini membuat usaha semacam ini memang dari hobi atau mungkin ingin misalnya kayak coba-coba dulu, atau mungkin itu teman saya kok sukses begitu, akhirnya terinspirasi sama temennya, akhirnya bikin, atau gimana pada waktu itu? Kalau saya tuh lebih suka itu pekerjaan yang menurut hobi. Oh, hobi ya. Jadi memang hobi tapi menghasilkan. Itu jadi kan, Mbak Erika hobi masak dan akhirnya dibikinlah ini gitu ya. Istilahnya gini Mas. Jadi kita melakukan sesuatu pekerjaan yang menghasilkan itu kita enjoy gitu loh. Jadi kan nggak ngerasa, ih kok berat banget ya kerjaan ini gitu. Jadi kita nggak ngerasain seperti itu karena kita enjoy di dalam usaha itu gitu loh. Yang pertama juga hobi juga, terus ngelihat palek yang di Madiun, ih enak juga ya kayaknya tuh. Iya, udah punya berapa karyawan ini Mbak Erika? Saya masih belum sih Mas. Jadi dibuat sendiri ya, masih sendiri. Per hari sampai berapa orderan gitu? Enggak ini ya Mas, enggak tentu ya Mas, namanya omset sebulan ya. Kadang ada sampai 20 gitu. Sebulan ya? Enggak, satu hari. Sehari. 20 kotak, 20 apa namanya ini? Package ya. Terus kalau sebulan omsetnya sampai berapa ya? Omsetnya sekitar berapa ya Mas? Pernah sampai menghitung gitu? Kan harus ini Mbak, biar ada ini ya, per bulan kita ini usaha ada kenaikan ya, ada progresnya nggak ya, kayak gitu ya, sampai di atas 5 juta ya? Alhamdulillah ada ya. Ada. Nah ini omset ya Mas, bukan iya omset ya. Omsetnya segitu kan. Nah nanti kira-kira untuk peran dari sahabat-sahabat kayak UMKM Kota Sidoarjo, kemudian peran-peran dinas kayak gitu-gitu gimana Mbak dalam mengembangkan usaha dari Mbak Erika ini? Apakah menyokong dalam hal pemasarannya misalnya, atau dalam hal pendanaan, siapa tahu nih dapat suntikan, atau dalam hal apa begitu selama ini? Saya gini ya Mas, saya kebetulan ini saya masih anggota baru ya di UMKM Korcap Sidoarjo. Jadi baru sebulan apa 2 bulan deh kayaknya saya masih baru gabung gitu. Jadi kalau selama ini sih saya dibantu dalam kayak pembuatan izin dan segala macam yang dulunya saya nggak tahu gitu loh. Dulu saya sebelum gabung ke UMKM Sidoarjo, si UMKM ini saya nggak tahu Mas kalau harus ada izin ini dan proses pembuatannya itu gini. Saya tuh dulu nggak tahu. Jadi saya masuk di UMKM ini banyak banget ilmu yang saya dapat di situ gitu. Dan untuk saat ini sih kalau masalah promosi mungkin dari teman-teman juga ada gitu. Oke, baik. Nah, coba diperlihatkan dong apa ayam gorengnya. Ayam panggang Mas. Oh iya, ayam panggangnya. Silakan ayam panggangnya. Nah, di sana tuh kelihatan tuh dari dekat ya atas. Nah, ya kan, merah merona, membara, sambelnya. Waduh. Lengkap. Tinggal nasinya nih yang nggak ada. Nasinya mah gampang. Kemudian satunya lagi Mbak Erika coba. Gurami panggang. Gurami coba. Kurang kelihatan Pak. Kurang kelihatan dikit. Nah itu ini juga sama, merah membara, keemasan ya, menggoda pagi-pagi. Ada ijo-ijo kemanginya. Oke. Nah kemudian ini ada, coba ditunjukkan lagi nih Mbak untuk namanya butter cheesecake ya, butter cheesecake-nya. Ini apa sih, dari kayak mentega gitu ya, mentega keju atau gimana sih ini? Mentega sama butter sama keju bahan utamanya, sama tepung ya tentunya. Ini juga made by order ya Mbak ya untuk kue ini. Iya. Dan ini biasanya di order untuk apa sih, acara-acara apa biasanya? Biasanya kemarin itu alhamdulillah saya dapat orderan kayak snack box gitu Mas. Mungkin box. Acara hajatan atau acara kemarin itu acara rapatnya dinas perikanan. Alhamdulillah, jadi pesennya nasi kotaknya di saya sama sekalian snack box-nya. Oke. Gabung ikut UMKM Sidoarjo itu untungnya apa aja sih?
banyak banget Mas untungnya. Maksudnya relasi lebih banyak gitu ya? Iya, yang pertama tuh relasi. Saya aja barusan belum 2 bulan kayaknya saya gabung di sini, banyak banget ilmu yang saya timba di UMKM itu. Ya, oke. Istilahnya kalau saya di rumah mungkin saya nggak tahu ya, ini izin apa yang saya butuhkan untuk usaha saya gitu kan, apa aja yang ini dan gimana langkah-langkah menuju kita mendapatkan izin itu. Dulu saya apa sih nggak tahu gitu. Dan begitu masuk UMKM ini banyak banget Mas ilmunya yang saya dapat gitu. Selain dapat teman-teman baru ya, dan mungkin dari teman-teman kan nanti juga bisa bantu promonya gitu. Oke. Harganya kalau boleh tahu yang ayam sama ikan sama butter ini berapa? Kalau yang ayam 55.000. Oke, satu paketan itu ya Mbak ya? Iya, ini ayamnya beratnya lebih kurang 900 Itu ayam gram. apa sih Mbak? Kampung atau ayam apa ya? Bukan, kalau bilangnya ayam negeri karkas. ya? Iya, ayam karkas. Ayam karkas. Karkas ya namanya ya? Ayam utuh gitu loh. Nah, itu harganya berapa? Ini saya harga jual 55. 55. Biasanya 55 mentah tapi ini udah mateng tinggal makan ya kan? Makan. Dan beratnya lebih kurang 900 gram. Oh, sekilo kurang dikit ya. Kemudian yang ikan ini kalau gurami 45.000. 45.000, lebih murah 10.000 ya. Beratnya sekitar 700-an. Oke, lumayan ya, murah terjangkau ya. Dan ini bisa diorder. Nanti untuk ordernya nanti terakhir ya Mbak ya. Ya, boleh. Kalau yang ini, yang kuenya itu? Kalau yang kuenya segini saya jualnya 5.000 Mas. Oh 5.000 per piece-nya. Ada juga yang pakai loyang ukuran 22 itu 50.000. Oke. Tapi kebetulan tadi ini nggak sempat. Yang pakai loyang itu biasanya diiris-iris ya nanti ya. Maksudnya kalau yang pakai loyang mungkin buat makanan di rumah gitu kan. Jadi kan kalau kayak gini kan biasanya itu buat suguhan atau buat snack box gitu Mas. Kalau yang loyang kan takut ngirisnya gimana ya nggak bisa orang-orang maksudnya orang rumahnya gitu. Makanya saya ciptakan yang pakai cup. Pada dasarnya ininya sama, bahannya sama, cuman bentuk penyajiannya doang yang beda gitu. Lebih cantik ya. Punya ini sendiri-sendiri ya. Iya. Kalau yang loyang itu bisa buat acara rumahan rame-rame sambil buat ngopi gitu. Kalau yang ini mungkin karena penyajiannya lebih kayak gini bisa mungkin untuk hantaran atau apa. Iya, betul. Gitu. Baik. Saya ke Mbak Enda. Mbak Enda, ini usahanya adalah bikin DW Craft ya. Merek atau brandnya ini agak unik juga ya. Bikin DW Craft. Dari bikin itu bahasa Jakarta, DW itu bahasa Jawa. Iya, betul. Iya kan? Kenapa harus dicampur-campur begini? Kenapa ini? Karena saya merasa saya jahit-jahit sendiri. Awalnya kalau saya mulainya kan dari tahun lalu sejak awal-awal pandemi. 2019. 2020. Oh iya, sekitar bulan-bulan apa ya? Bulan April gitu deh. Saya kebetulan juga emang sudah turun-temurun yang menjahit, ibu saya juga penjahit juga. Alhamdulillah saya juga bisa jahit juga gitu loh. Jadi waktu awal-awal pandemi, om saya kebetulan yang ini kan banyak yang percaya tuh, nggak pengen bikin masker gini. Enggak tadi waktu saya awal gitu, enggak deh. Tapi lama-lama, iya deh nggak apa-apa deh, coba-coba saya lihat YouTube ya, saya belajar dari YouTube soalnya. Iya, kalau untuk mungkin di mix ya ilmunya dari tadi kan sendiri bisa ya kan? Iya sudah bisa. Dan kalau untuk ini kan pengen tahu gimana sih polanya, ukurannya berapa kan saya nggak tahu, saya blank waktu itu. Udah saya lihat YouTube, oh gini caranya, oke coba saya coba ke anak saya dulu, saya status mau dong, oh, alhamdulillah sejak itu udah langsung pertama kali masker saya. Terus apa ya namanya, awal-awal saya pakai nama anak saya waktu itu, Raditya sama Tania, saya gabung Ratan Mas gitu. Tapi sejak sudah gabung UMKM, apa ya, saya pengen ganti karena nggak cuma masker aja, pengen yang lainnya juga. Saya merambah lainnya, akhirnya udah deh bikin DW Craft aja deh, karena saya ngerasa saya bikin sendiri juga. Akhirnya saya udah bikin nama, bikin DW Craft aja deh. Oke, itu ya. Nah, ini selain masker, tadi ini kan ada bawa tas apa aja nih? Iya, ini ada bisa patchwork. Ditunjukkan. Oke, ini ada patchwork tote bag. Ini terus saya juga ada pouch. Ada masker pastinya. Ada hand sanitizer holder. Di sini saya juga buat ada pouch. Nah, yang kecil juga ada.
Macam-macam sih Mas, pokoknya yang ada kain saya olah aja pokoknya. Jadi sesuatu. Ini gimana Mbak untuk mendapatkan bahan bakunya ini? Beli atau memang apa gitu gimana? Awal-awal waktu itu saya kebetulan kan ibu menjahit, jadi banyak kain perca. Saya awalnya pakai dari kain perca dulu. Lama-lama karena banyak peminatnya, sudah kain percanya habis, saya beli. Di toko kain di sini-sini aja ada kok. Ya, alhamdulillah mudah dapatnya. Gitu. Oke, baik. Berarti ini bahan bakunya untuk sekarang beli ya. Kalau dulu memanfaatkan sisa-sisa kain, sekarang jadi beli karena mungkin ordernya banyak dan sebagainya gitu. Nah, beli kain ini apakah juga termasuk orderan dari si pembeli atau menurut kehendak dari Mbak Enda sendiri? Kalau saya memang dari awal made by order, jadi saya beli kain, lalu saya share motif di status WA. Ini ada kain ini yang tersedia nih, silakan pilih gitu. Ya, motif ready-nya ini ya, silakan pilih dari mulai untuk yang dewasa ya dari bunga-bunga sama anak-anak, motif anak-anak saya juga ada. Oke, gini Mbak, untuk kain barang-barang yang dijual dengan cara tidak langsung itu kan biasanya masih diragukan ya, apalagi kain. Kadang kan kelihatannya itu halus, tapi ketika udah beli, kok kayaknya begini kasar dan sebagainya, misalnya kayak gitu kan. Ini untuk meyakinkan pembelinya itu bagaimana selama ini, Mbak? Apakah memang bahwa ini juga ditunjukkan jenis kainnya apa, terus apa kayak gitu-gitu? Enggak terlalu begitu atau gimana? Enggak sih, karena saya juga saya pakai sendiri ya, saya harus nyaman makainya gitu. Saya nggak mau kalau saya nggak nyaman saya ke share orang lain, nggak mungkin gitu loh. Jadi Mbak Enda punya standar sendiri bahwa kain kualitasnya harus bagus. Iya, karena kan juga untuk anak-anak, apalagi kalau masker nempel di wajah, kalau nggak ini kan karena suka yang nggak cocok, mungkin gatal atau gimana. Gitu. Jadi saya pakai yang benar-benar yang aman. Oke, selama ini kain yang sering dipesan itu yang jenis apa sih Mbak? Untuk katun sih Mas, katun, karena iya standarnya memang katun. Katun banyak ada katun Jepang, ada katun lokal. Gitu aja tapi sih. kalau tadi lihat motif-motifnya itu kayak ada motif-motif tradisional ya? Iya ada, saya juga ada, motif tenun juga ada. Itu tas untuk ini pouch apa aja bisa deh. Iya, mau pouch make up bisa, mau untuk HP juga bisa. Untuk dari ukurannya ini yang paling kecil, yang paling gede sampai berapa sih Mbak? Mungkin ada tas yang lebih gede lagi, pernah bikin nggak? Gede lagi, yang paling gede saya karena ini ya. Oh, ada lagi di rumah saya bawa soalnya. Iya, ini ada sini tanggung dari kecil juga ada, ini segini besar lagi juga ada. Gitu. Tapi kalau misalnya ada pembeli yang pengen yang lebih gede lagi, ini boleh ya, nggak masalah ya. Bisa kok. Iya. Oke, ini di ciri khas dari apa Enda Prihartini bikin Dewi Craft itu apa? Nah itu dia, saya juga sempat ngobrol sama Bu Rahmi, ciri khasnya apa ya, kok saya belum nemu ciri khas saya sendiri ya, karena pokoknya saya sukanya seneng ada kain saya olah aja udah pokoknya jadi apa aja. Tapi mungkin sih kayak bakalan ada patchwork ini deh Mas, yang gabung-gabungin, jadi potongan kain-kain digabung-gabungin jadi suatu pola gitu. Iya. Itu ya nanti jadi ciri khas bikin Dewi Craft ya. Insya Allah, jadi mungkin tidak ada yang kain utuh, tetapi nanti ada di mix dengan kain-kain lain. Seperti ini insya Allah pasti ada. Gitu ya. Iya. Ini ciri khas. Nah, ini sekarang sudah punya karyawan berapa? Saya Mbak sendiri. Enda? Masih sendiri. Mbak Erika juga sendiri. Saya juga sendiri. Mbak Enda juga sendiri. Suatu saat kalau memang omsetnya melebihi target, apakah juga nanti akan berencana merekrut karyawan? Insya Allah. Tapi masih belum kebayang sih Mas. Kayaknya saya masih sendiri dulu aja, karena kan emang belum yang terlalu gimana juga permintaannya, karena kan saya juga baru merintis juga, baru setahun. Oke. Nah, saya pengen tahu juga nih, kendala-kendala apa sih Mbak yang selama ini dialami gitu untuk memproduksi bikin Dewi Craft ini? Mungkin di pemasarannya atau apa gitu. Jujur kalau untuk saya pribadi, kendala di waktu untuk bikinnya, untuk jahitnya. Saya ada terlalu sibuk gitu ya mungkin ya. Anak-anak dari pagi sampai ini, jadi kadang jahit dalam sehari mungkin baru bisa siang cuma 2 jam, atau baru malamnya baru bisa jahit, karena kan nggak mungkin jahit seharian, kan nggak mungkin gitu. Jadi saya kendalanya di waktu sebetulnya. Jadi ini sebenarnya jadi sambilan ya, bukan utama ya kan? Atau gimana? Iya sih, karena memang awalnya hanya ibu rumah tangga, terus karena juga hobi jahit juga, sama seperti ibu juga dari hobi juga. Dan memang saya dari dulu pengennya kalau saya kerja, saya mau kerja di rumah aja deh, nggak mau yang
saya pengen ngawasin anak-anak aja di rumah bisa kelihatan gitu kalau jadi akhirnya mungkin ya ini. Ketika anak-anak tidur, gimana? Saya ngapain ya? Jahit aja deh. Ya bisa gitu. Iya pasti. Ini sudah dipasarkan di mana aja? Saya kebetulan dari dinas, dari Dinkop ada aplikasi Tukuwoyu. Itu ada. Saya share produk di situ. Jadi online dong itu ya? Iya, iya itu bisa. Untuk sementara itu yang marketplace-nya itu, terus sama ya udah via WA aja satu. Saya juga ada IG juga ada. Pernah nggak kayak Mbak Erika sama Mbak Enda ini ikut pameran-pameran apa gitu? Saya belum pernah. Kalau saya belum Mas, saya kan masih baru belum. ya. Juga masih baru juga, saya belum pernah. Saya belum. Oke, jadi selama ini pemasarannya sebatas online saja. Iya. Sama mungkin kalau direct itu hanya sebatas teman atau tetangga mungkin ya. Nah, saya ingin tahu nih, dijawab dua-duanya ya nanti ya. Kalau memang selama ini yang menjadi acuan itu adalah pemasaran via online, kemudian direct itu hanya limited konsumen ya, konsumen terbatas. Nah, untuk mengembangkan usaha dari Mbak Enda, Mbak Erika ini mungkin ada bayangan, kira-kira saya mau ngapain ya? Gimana caranya untuk mengembangkan itu? Mungkin dalam hal pemasarannya seperti apa, peningkatan kualitasnya kayak apa, agar produk atau brandnya ini mudah dikenal orang kayak apa yang dilakukan selama ini, atau nanti mungkin ada bayangan seperti apa gitu, atau pasti let it flow. Aduh, kalau saya nggak begitu Mas, terus mengalir aja gitu, kayak gimana nih? Saat ini karena saya kemarin kebetulan mengikuti BIMTEK standarisasi produk HKI dan legalitas usaha, saya inginnya dan disarankan sebaiknya untuk brandnya kalau bisa dilegalkan dulu gitu ya, untuk pendaftaran merek dulu lah. Saya ingin itu kalau bisa bikin DW Craft sudah punya nama gitu loh. Nggak mau ngerubah namanya? Enggak, sudah cocok, sudah sehati ya dengan bikin DW Craft ya. Karena saya bikin DW, saya mau bikin sendiri. Sesuai. Iya. Gitu. Jadi saya inginnya, saya sedang berusaha untuk pendaftaran merek dulu. Kemudian kalau bisa mereknya kan supaya ada orang, oh ini udah ada mereknya, udah oke, terus standarisasi produknya ya saya kalau bisa tetap menjaga kualitas lah, kualitas produknya. Gitu. Kalau Mbak Erika apa ini yang dilakukan untuk mengembangkan dari usahanya ini, apa saja? Ini kebetulan saya ya itu Mas, dengan promosi ya, tentunya pas dengan promosi biar lebih banyak tahu gitu ya. Dan saya juga mungkin mau buka reseller gitu, dan alhamdulillah sekarang sudah ada, saya sudah punya reseller sih. Gitu. Kalau reseller itu harus ngejualnya sampai berapa, ada aturannya nggak? Kan itu mereka juga pingin untung dong. Ya dari sayanya saya kurangin. Oh gitu. Jadi dia harga jualnya dia tetap sama dengan punya saya. Gitu. Istilahnya apa ya Mas ya, sama ya berbagi rezeki juga. Mbak Erika kan rugi dong dikurangi. Enggak juga sih Mas, cuma rugi sedikit. Mungkin ordernya harus banyak kayak ya. Mungkin mereka minimal 10 lah kayak gitu kan, lumayan juga ya kan. Iya, tapi untuk saat ini sih masih belum saya belum. Itu masih tahap wacana ya. Sudah jalan. Dan kebetulan itu reseller saya itu teman saya sendiri sih Mas. Jadi istilahnya saya berbagi rezeki ya. Rezeki saya ada di dia, rezeki dia ada di saya gitu. Jadi ya gitu, meskipun dia cuma ambil 5 gitu, nggak apa-apa saya kasih harga reseller gitu. Oke, baik. Usul saya ya, kalau memang reseller itu harus dipatenkan brandnya. Jangan sampai nanti itu meskipun temen, kadang-kadang brandnya dicopot diganti brandnya dia. Kayak gitu. Hati-hati ya. Kemudian pastikan kalau makanan itu kan ada waktu kadaluarsanya. Ya, jangan sampai yang mau cepat basi tetap aja dijual sama dia. Itu nanti yang jelek. Ikut jelek ini dapurnya Erikanya. Gitu ya. Baik. Nah, mungkin ada kepikiran nggak kayak Mbak Enda ini, saya mau inovasi juga. Gimana ya kalau saya bukan dari bahan kain, mungkin kayak dari kulit atau apa kayak gitu-gitu, pernah nggak? Kepengen sih, cuma kalau untuk saat ini kayaknya saya belum dulu. Kalau masih fokus kain dulu ya. Iya, yang mudah didapatnya juga mudah, terus untuk dijahitnya juga mudah. Jadi saat ini kayaknya kain-kain yang ini dulu aja. Iya. Mungkin kalau kita mau mencoba kayak kulit atau apa, mesin jahitnya kan juga beda. Betul, itu juga kendalanya. Iya kan. Harus ada kemajuan mesin jahit, harus berubah mesin jahitnya. Iya kan, meskipun. Kok tahu ya?
Iya, jadi gini, mungkin sebenarnya untuk bahan baku kayak kulit mungkin Tanggulangin ada ya, tapi gini, di sana juga agak surem sih pasarannya. Gitu ya. Iya, gitu ya. Soalnya pandemi gini Mas. Iya benar, agak surem juga di sana. Cuman maksud saya alangkah baiknya kalau kita itu selalu berinovasi sebenarnya, ya kan? Kayak Mbak Erika, ini panggang, coba deh. Kalau suatu saat saya bikin apa lagi ya, yang apa, misalnya kayak gitu-gitu kan. Kadang-kadang itu karena mungkin masih baru ya, usianya 2 tahun. Nanti 5 atau berapa tahun lagi agak bosen loh. Bener. Dan itu pasti nanti akan lahir inovasi-inovasi yang ada. Kira-kira mau apa lagi nih ya. Nah kayak gitu biasanya nanti ada. Oke, gitu. kita tunggu aja. Coba deh ya, nanti bisa berinovasi. Kalau dulu sih awal-awal saya cuma ayam doang Mas. Awal-awal itu saya cuma ayam doang. Sekarang kan ada ikannya ya soalnya kan? kalau di Madiun sendiri kan memang kayak ikan-ikanan susah ya kalau di sana gitu. Jadi kalau ayam itu mesti makanan itu ayam gitu ya. Terus saya awal-awal itu cuman ayam doang. Terus gini, apalagi ya masa ayam doang gitu. Akhirnya karena Sidoarjo dengan kekayaan kayak gini ikan-ikanannya melimpah ya. Akhirnya saya coba gurami. Awalnya itu gurami. Terus ada permintaan patin dong katanya. Ya udah saya coba dulu patin. Terus ada lagi bandeng dong gitu. Ya udah akhirnya langsung saya masukin juga tuh di menu. Dari ikan-ikan itu nggak ada masalah apa-apa ya? Maksudnya gini, mungkin ada beberapa ikan yang agak susah, terus kalau dimasak jadi acur misalnya, dagingnya acur gitu. Alhamdulillah selama ini enggak Mas. Oh, jadi semua ikan no problem, nggak ada masalah. Tetap cantik begini ya, dengan utuhnya tidur, telentang di atas box. Ditemani sama bumbu-bumbu yang memerah begitu ya. Oke, nanti kita kembali ya. Setelah berapa spot berikut ini. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatannya ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Makasih loh udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house.
Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Iya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau acid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengkonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, kali ini ada dua informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo. Yang pertama atas nama Gunti Asmoko Prastia bin Sindoro. Dulu tinggal di perumahan Taman Permata Indah Blok F8, Desa Kalijaten, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara Gunti Asmoko Prastia bin Sindoko dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari Rabu hari ini 29 September jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Kemudian untuk panggilan sidang yang kedua, kami tujukan pada Fangga Andri Lesmana bin Sulkan. Dulu tinggal di Sekardangan, RT 12 RW 4, Desa Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara Fangga Andri Lesmana bin Sulkan, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari ini Rabu 29 September jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat, kita kembali di Sidoarjo Kota UMKM bersama Korcam Sidoarjo dengan dua narasumber kami pagi hari ini. Ada Mbak Erika Novitri dengan brand Dapur Nyonya Erika dan
Mbak Enda Prihartini dengan brand Bikin Dewe Craft. Baik, saya ingin tahu sebelum kita ke pertanyaan ya, Mbak Enda omsetnya berapa sih untuk per bulan itu? Ini susah jawabnya. Sampai berapa? Berapa ya? Karena masih belum terlalu banyak. Mentok itu 3 juta sih. Sekitar gitu ya. Sekitaran itu. Oke, mudah-mudahan suatu saat berapa bulan lagi omsetnya belakangnya ada nolnya ya. Amin ya Allah. 30 juta. Amin. Coba cuan-cuan itu kemana larinya ya? Bahan-bahan kayaknya. Kemudian untuk harganya, tadi saya belum nanya berapa nih harganya? Saya karena macam-macam ya saya punyanya, jadi dari harga mulai 5.000 sampai untuk saat ini kayak karena memang saya dari awalnya saya produk saya mudah dijangkau, terjangkau harganya. Sampai saat ini saya baru yang termahal itu 80. Baru segitu. 5.000 sampai 80 ya. Iya. Oke, mungkin nanti kalau bisa ada yang lebih eksklusif lagi ya kan. Lebih pastinya, mahal lagi kayak gitu. Terjangkau kok. Jadi untuk yang intinya ramah di kantong kayak gitulah ya kan. Tujuannya itu sih, jadi biar bisa pada beli deh gitu. Ini enggak apa maksudnya kayak mau ada yang wedding kayak gitu kan, biasanya ada souvenir nih. Sebetulnya kepingin sih kayak di IG ditulis terima pesanan, tapi karena saya kendalanya terlalu banyak mungkin ya yang dipesan ya. Takutnya udah oke, tapi kok belum selesai gitu ya. Sebetulnya pingin banget terima pesanan souvenir, tapi mungkin bisa Mbak dengan thanks waktu segini. Iya sih, mungkin ya pingin sebetulnya. Nanti berarti diri. Memberanikan dicoba aja dulu ya. Harus butuh rekrut pegawai. Jangan dulu. Saya belum sanggup. Nggak mampu bayar ya. Betul, saat ini belum. Tapi kadang-kadang juga karyawan itu ada positif negatifnya. Negatifnya itu kadang-kadang kalau misalnya masak itu kadang-kadang kayak motong apa gitu kan ada beda-bedanya ya kan. Beda tangan beda hasil. Nah kayak gitu. Nah itu juga harus akhirnya diedukasi dulu ya. Harus segini. Kalau sudah tahu rumusnya dia keluar. Curi ilmu berarti ya. Resign, bikin dewe kayak gitu. Kalau saya nanti itu gini Mas, kalau seandainya ini alhamdulillah insya Allah saya berkembang ya, otomatis kan nggak bisa kerja sendiri kan. Nah sementara ini saya masih sama suami kerjanya berdua ya tetap bumbu-bumbu dari kita. Dia cuman bakar doang nih gitu. Itu bagian yang berat ya. Dikasihkan suaminya. Enggak, sementara ini kan maksudnya karyawannya nanti gitu loh. Dia tidak tahu rahasia dapur kita. Gitu ya. Wah ini salah satu tips ya. Oke baik, saya ke redaksi dulu. Mega mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial dan juga WhatsApp. Ada dari Instagram @rizkamaya. Apakah produk makanannya sudah mendapatkan izin resmi untuk dipasarkan? Kalau dari Twitter ada @zakiarta. Bu, kira-kira makanannya dapat bertahan di suhu panas maupun dingin di waktu yang lama? Dan apakah bisa dikirim ke luar kota atau luar pulau? Kalau dari Rara dari Banjarsari melalui WhatsApp, untuk handicraft pengelolaan kainnya apakah menerima pelatihan untuk ibu-ibu PKK? Dari Dinda dari Lemaputro, kira-kira ada kesulitan apa enggak dalam hal produksi dan juga pemasaran Bu? Kalau dari Anita dari Suko, bagaimana cara pemasaran di masa pandemi agar dapat banyak pelanggan? Oke, baik. Jadi ada 5 pertanyaan yang sudah masuk dari sahabat Suara Sidoarjo. Oke, perlu diulang satu-satu. Soalnya ini ada yang dua-duanya, ya. Ada yang satu-satu, ada yang dua-dua nih ya. Yang pertama ini untuk Ibu atau Mbak Erika ya. Apakah produk makanannya sudah mendapatkan izin resmi untuk dipasarkan? Oh, berarti juga sama ya. Ada ya, maksudnya izin resminya masih belum atau masih urus? Masih dalam tahap pengurusan. Baik. Kalau Mbak Enda? NIB. Kalau NIB itu izin berusahanya sudah ada. Izin berusaha sudah ada. Cuman kalau izin apa tadi
memasarkan ya, itu masih dalam tahap prosesnya. Sebenarnya kan beda-beda. Sebenarnya izinnya itu apa aja sih kalau kita bikin usaha itu? Beda-beda Mas, antara makanan dengan craft ini beda. Tapi standarnya apa aja sih? Kita harus punya apa gitu? Yang pertama NIB, nomor izin berusaha. Nomor izin berusaha. Kemudian terus kayak IUMK, kalau dari ini PIRT gitu-gitu ya. Kalau dari PIRT terus halal. Terus higienisnya kayak gitu-gitu. Itu jadi sampai berapa kita harus urus izin-izin itu, sampai berapa yang harus kita punya ya? Kalau kemarin yang saya mengikuti BIMTEK sebetulnya NIB saja sudah cukup. Nah, tergantung dari apa ya, kalau resiko UMKM itu ada rendah, menengah, sedang, menengah, tinggi. Dari situ dilihat kalau misalnya sedang, itu NIB sih sudah cukup. Cukup sebenarnya. Nanti kalau udah kata lagi NIB dan apa, ada tambahan-tambahan lagi. NIB itu ngurusnya di mana ya Mbak? Nah ini kebetulan kami dibantu sama Dinpol, itu sama Korcap. OSS gitu Mas. Jadi dulu pernah dibantu sama Korcap untuk mengurus NIB kami itu. kolektif bersama-sama. Jadi kita alhamdulillah kita ngumpul gitu, terus ntar kita ngurusnya bareng-bareng. Jadi belajar bersama. Dan ini sudah punya semua dua-duanya. Alhamdulillah sudah. Sampai berapa hari sih ngurusnya waktu itu? Bentar kok Mas, kan online. 1 jam nggak nyampe. Sehari apa hitungan sehari lah. Oh ya, berarti sebentar aja ya kan? Iya. Dan mudah sih Mas, karena kita nggak harus ke kantor gitu ya, cukup buka dari rumah, dari HP. Data-data kita udah lengkap semua, udah. Mungkin juga disertakan jenis usahanya apa dan sebagainya gitu-gitu ya. Oke, baik. Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira makanannya dapat bertahan di suhu panas atau dingin di waktu yang lama? Maksudnya kalau dingin sampai berapa hari sih, mungkin begitu ya. Kalau panas berapa hari kayak gitu. Dan apakah bisa dikirim ke luar kota atau luar pulau? Nah kalau masalah pengiriman luar kota atau luar pulau, jujur saya belum pernah nyoba ya. Tapi kalau yang suhu ruangan, saya pernah nyoba sendiri nih. Kebetulan waktu itu saya camping. Saya masaknya itu Sabtu pagi-pagi banget. Saya camping dan saya makannya itu minggunya, minggu siang sampai sore gitulah. Dan itu alhamdulillah rasanya nggak berubah. Masih enak, itu suhu ruangan ya Mas. Kalau di kulkasin saya pernah nyoba 2 minggu kayaknya. Saya nyoba sendiri nih, maksudnya saya trial and error lah ya gitu ya. Nyoba sendiri 2 minggu lebih kayaknya ada. Baru saya makan rasanya. Tapi kalau mau makan otomatis kita harus angetin ya, mungkin dingin-dingin kita makan. Masih alhamdulillah masih enak. Tapi kalau yang kirim keluar, jujur belum pernah belum ya? Berani juga. Ini sebenarnya ada yang minta dari Semarang. Bentar, kalau bisa sehari sampai, saya berani, saya bilang. Iya, karena kan tanpa bahan pengawet ya kan. Takutnya jadi kalau rusak kan kasihan. Iya, sampai sana nggak bisa dimakan. Udahlah kena ongkir. Baik, kemudian Rara yang ada di Banjarsari ya, untuk handicraft, pengolahan kainnya apakah menerima pelatihan untuk ibu-ibu PKK? Jujur saat ini saya belum pede kalau untuk menerima pelatihan, karena saya sendiri pun masih belajar. Iya. Justru saya pengennya saya ikut pelatihan. Iya, karena saya kan masih baru Mas. Jadi saya belum berani untuk menerima pelatihan. Jadi Mbak Enda ini mendingan lebih baik sayang justru ikut-ikut sering pelatihan deh, kayak untuk memperkaya hasanah, keilmuan dan wawasan. Kalau sudah senior mungkin yang gue senior, fine, saya insya Allah. Baik. Kalau Mbak Erika pernah nggak, maksudnya ikut memberikan pelatihan apa kayak gitu? Belum Mas. Belum ya. Tapi kalau misalnya diminta siap? Insya Allah siap. Siap ya. Ilmu ya. Biar mereka bawa ayam sendiri ya kan. Ayam ikan sendiri, kita kan hanya untuk menunjukkan aja ya kan. Baik. Kemudian Dinda yang ada di Lima Putro, kira-kira ada kesulitan apa enggak ya dalam hal produksi dan pemasaran? Ini tadi sempat saya tanyakan tentang kendala-kendala ya kan. Ada enggak produksi sama pemasarannya kesulitan atau pemasaran? Memang saat ini ya nggak terlalu banyak, belum terlalu banyak juga sih yang seperti itu sih. Tapi alhamdulillah saya sudah sampai ke Jakarta, Tangerang, Pasuruan. Jadi selama ini kalau saya tangkap nggak ada kesulitan ya kayaknya ya? Ya ada sih sebetulnya. Apa kesulitannya apa ini? Apa ya, jujur memang
Itu tadi waktu tadi itu Waktu. udah iya. Oh. Kalau saya inginnya setiap hari tuh inginnya produksi. Selalu harus ada satu Iya. gitu. Tunggu anak putra-putrinya Besar. kuliah dulu. Lama dong. Baru nanti itu wis entek-entekno waktunya ya kayak Itu gitu dia. ya. Kalau Mbak Erika ada kesulitan apa? Produksi, pemasaran? Nggak ada masalah apa-apa? Sementara ini alhamdulillah nggak ada sih Mas. Nggak ada. Cuman kalau kemarin yang orang-orang banyak isoman itu juga mendatangkan rezeki buat saya. Oke. Karena saya usahanya di makanan ya. Jadi kan mereka nggak bisa keluar, nggak bisa beli apa-apa. Otomatis mereka pesen saya nanti cantolin pagar, uangnya tak transfer gitu. Oke. Jadi Rezeki selama ini pandemi. sih alhamdulillah sih belum ada. Belum sih, ada Mas. ya, baik. Udah pokoknya promosinya aja deh gitu. Yang Boleh. ini. Nah ini dari Anita Suko, bagaimana cara pemasaran di masa pandemi agar dapat banyak pelanggan? Nah, jawabannya sama kali ya. Selama ini saya pemasaran ya via teman-teman, via WA, terus dari Instagram, mulut ke mulut gitu. Iya, gitu-gitu aja sih. Oke, baik. Ini ada yang minta, sebentar. Ini ada pertanyaan yang masuk dari Facebook ya, dari sahabat Suara Sidoarjo. Ini namanya Dewi Rosa. Tolong berikan resep bumbu ayam bakarnya, Bu. Oke. Bumbunya Yang rahasia nggak ada rahasia sih saya bumbunya. Bumbunya ya gampang sih. Saya seperti bumbu rujak ya. Jadi cuman bawang merah, bawang putih, lombok besar, kemiri, ketumbar, garam-garaman, bumbu garam sama penyedap gitu aja sih. Sebenarnya standar aja. Kalau bumbu-bumbu bakar itu di YouTube sebenarnya banyak ya kalau mau mencari ya kan. Oke, baik. Kalau boleh tahu, ada lagi? Iya. Iya. Ini ada satu lagi. Bu, boleh spoiler rasanya nggak bumbu ayam bakarnya? Menarik sekali dari Titin. Nanti spoiler rasanya mungkin dari Masnya aja ya. Kalau saya nanti takutnya saya dikira lebay produknya sendiri ya dienak-enakin dong gitu. Jadi subjektif nanti ya. Testinya dari orang lain deh gitu. Mungkin Masnya bisa nyoba sekarang ngambil siaran sambil makan. Oh my god. Comet-comet nanti saya ya. Tapi kalau dari penampilannya saya yakin ini pasti menggoda ya. Jadi kalau mau pesan, nah ini di mana ini dua-duanya nih? Silakan. Kalau saya bisa di WA. Sementara ini saya WA sama IG dan Facebook ada sih Mas. IG, Facebook. Nggak apa-apa Mbak, disebutin aja. Kalau di WA bisa di 0821 4334 0821 4334 0601. Oke, IG-nya sama Facebook-nya? Erika apa namanya itu? Underscore Novitri. Oke. Sementara masih pakai IG pribadi. Belum ada IG untuk dapurnya Erikanya saya belum buat. Tapi di situ ada ini kan foto-foto dari contoh-contoh makanan ya. Ada semuanya ya. Di Facebooknya juga Erika Novitri. Oh, Erika Novitri. Oke, nama yang bersangkutan. Baik. Kemudian kalau untuk Mbak Enda? Iya, saya di WA. Saya di WA di 0897 6406 436. Dan di IG 4636. Iya, 0897 6406 436. Oh, 436. Sama di IG bikin Dewe Craft. Udah itu aja. Oke, yang terakhir ini Mbak ya, sebelum kita akhiri, ada pesan-pesan apa atau kiat atau tips apa buat sahabat-sahabat Suara Sidoarjo yang mungkin ingin mengikuti Mbak Erika sama Mbak Enda ini? Apa ini pesan-pesan yang bisa disampaikan? Enggak apa-apa dua-duanya. Kalau saya kalau emang punya hobi dan bisa itu jadikan suatu usaha, ya lakukan aja gitu loh, apapun itu kendalanya. Soalnya kalau mengerjakan sesuatu kalau itu hobi kan seneng ya, jadi enjoy sama kayak Bu Erika juga sama gitu. Jadi mungkin yang tadinya malas gini ribet gini, kalau udah dijalani enggak kok gitu loh. Jadi pokoknya kalau
emang mau niatnya usaha bener ya lakukan aja udah nggak apa-apa. Intinya jangan takut untuk mencoba. Iya, benar. Jangan takut untuk gagal. Kegagalan suatu keberhasilan tertunda. Itu zaman saya masih kecil dulu sampai sekarang masih dipakai ya. Ya ampun, nggak bosen dengan kata-kata itu ya. Bener kan? Tapi bener ya. Seorang yang pengusaha sukses, amin. Nggak mungkin dong dia langsung melejit ke atas kan nggak mungkin. Pasti dia banyak rintangan di bawah. Kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda ya. Di truk-truk itu ada. Di truk-truk tulisan itu. Buat pelajaran juga, Mas. Iya. Oh ini saya dulu kayak gini salah, harusnya tuh gini gitu. Akhirnya itu untuk pemicu untuk kita maju lagi gitu. Oke, baik deh. Pesan-pesannya ini mudah-mudahan juga bisa kita terapkan ya, khususnya untuk para mereka yang mau berusaha ya, bikin usaha-usaha ya kan. Baik, terima kasih. Sama-sama. Untuk Mbak Enda, Mbak Erika, mudah-mudahan usahanya sukses, lancar ya. Dan setelah bergabung di Suara Sidoarjo, ordernya semakin rame. Amin. Terima kasih juga karena sudah diberi kesempatan. Iya. Produk. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.